Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu Guru Suster dan kawan-kawanku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan dapat beraktivitas secara lancar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan ibadat yang bertema tentang mengembangkan keadilan dan kejujuran. Pertama-tama, marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat kita pada kali ini. Dalam nama Bapa, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, dalam Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, pada hari ini kami akan memulai ibadat yang bertema mengembangkan keadilan dan kejujuran. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah agar ibadat kami berjalan lancar. Berilah kekuatan kepada kami agar kami tetap bisa mengembangkan keadilan dimanapun kapanpun. Berilah kami ketabahan agar tetap jujur di setiap waktu. Berkatilah umat-Mu agar tetap di jalan yang benar, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih dan berkuasa sekarang dan untuk selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Santusia doakanlah kami. Dalam Bapa, Roh Kudus, amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Menjelang Paskah orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem. Di bait dia melihat ada para penjual sapi, domba, dan merpati, serta ada penukar uang yang duduk di sana. Maka setelah membuat cambuk dari tali, ia mengusir para penjualnya keluar bait bersama semua domba dan sapi. Juga menyerahkan uang logam para penukar uang dan menjungkir balikan meja-meja mereka. Dia juga berkata kepada para penjual merpati, "Singkirkan semua ini dari sini. Jangan lagi menjadikan rumah Bapakku tempat jualan." Murid-muridnya pun teringat ayat yang berkata, "Semangat untuk rumahmu berkobar dalam diriku." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada ayat tersebut, Yesus diperlihatkan marah disebabkan orang-orang yang berjualan di depan bait Allah. Yang seharusnya bait Allah digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, malah sebaliknya. Tempat itu penuh dengan pedagang dan pialang uang. Tetapi di mana letak ketidakadilannya? Bagi mereka ini, bait Allah hanyalah tempat untuk memanfaatkan orang-orang, bahkan merampok mereka. Tempat itu adalah rumah Bapaknya sendiri. Kemudian Yesus membuat sebuah cambuk dari tali dan mengusir kawanan lembu dan domba keluar bukit. Kemudian ia melangkah ke arah para penukar uang dan menjungkir balikan meja-meja mereka. Bayangkan uang-uang logam itu semuanya jatuh berhamburan di lantai marmer. Dengan tegas, Yesus memerintahkan para penjual merpati, "Singkirkan semuanya dari sini." Tampaknya tak seorang pun yang berani menentang Yesus. Banyak cerita-cerita tentang Yesus yang bisa kita contoh dalam tema mengembangkan keadilan dan kejujuran. Contohnya, dalam Matius 5, Tuhan Yesus menyinggung mengenai sumpah. Dalam Matius 5 ayat 33-37, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebenarnya maksud Tuhan di dalam ayat ini adalah agar orang percaya dalam berbuat jujur. Pada cerita-cerita di atas, Tuhan menegaskan betapa pentingnya kita hidup dengan jujur dan adil. Dalam kehidupan bersama, memang sudah seharusnya kita bersikap jujur dan adil. Karena bila kita bersikap jujur dan adil, maka akan tercipta kehidupan yang sejahtera dan tentram. Tidak hanya itu, bila kita tidak bertindak jujur dan adil, maka dampaknya tidak hanya kepada satu pihak saja, tetapi pada pihak yang lain juga akan terkena. Pada intinya, kita harus bersikap jujur dan adil dalam kehidupan bersama-sama agar semua orang mendapatkan hak dan kewajibannya secara merata tanpa ada yang merasa diberlakukan tidak adil. Renungan kita pada hari ini, sudahkah kita hidup berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan? Sudahkah kita bersikap adil kepada sesama kita? Sudahkah kita bersikap jujur setiap saat? Semua itu balik kepada diri kita sendiri. Itulah pertemuan ibadat dari saya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Baik, Engkau selalu hadir dalam diri kami semua, menguatkan kami selama pandemi ini, menuntun kami ke arah yang benar, mengajarkan kami tentang sikap berbuat adil, dan juga mengarahkan kami untuk berbuat jujur di setiap waktu. Ya Tuhan, selalu dampingilah kami, karena kehadiran-Mu sangatlah berarti bagi kami semua. Dan juga ya Tuhan, selalu tuntunlah kami dalam mengembangkan keadilan dan kejujuran. Semoga kami semua tetap bisa jujur di setiap saat dan dapat berbuat adil kepada sesama. Berkatilah orang-orang di luar sana yang masih tidak berbuat jujur dan tidak berbuat adil, agar mereka mendapat rahmat dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santal Sia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Demikianlah pertemuan ibadat dari saya, dan terima kasih